Silakan ibu-ibu semua duduk. Ya, boleh konsentrasi sebentar untuk ibu-ibu perhatikan beberapa hal ke depan ini ya. Karena saya mau sharingkan hal yang lebih ke impartasi. Oh ya, shalom semua. Ya, thank you buat kesempatan saya ada di WBI Semarang. Bayangkan kenal gereja ini sudah cukup lama sekali kan, puluhan tahun. Jadi saya suka panggil pastor senior saudara dengan panggilan Kohengki. Jadi ya sudah cukup lama saya kenal gereja ini. Ya awal-awal buka cabang di Tangerang saya juga suka datang. Ya di mana almarhum Pak Meksi sudah kembali ke Tuhan. Ya jadi ada Pak Herman segala, nggak tahu Pak Herman masih ada kali ya. Ya jadi artinya kenal gereja ini sudah cukup lama sekali. Nah Ibu Melisa memberitahu saya tema tentang sharing of life. Sebenarnya Ibu Lista yang kontak saya awalnya, betul ya. Jadi temanya adalah berbagi hidup. Tapi ini lebih kepada faith impartation sebetulnya, kepada impartasi iman. Nah, saya mengingatkan saja ibu-ibu semua, tidak ada iman di luar Yesus. Ya, jadi iman itu dasarnya cuma satu, Yesus Kristus. Ibrani pasal 12 berkata, ini kalau terjemahnya Inggris adalah He is the author and the finisher of our faith. Ya, itu betul. Bahwa dia yang memulai dan dia yang menyelesaikan iman kita. Jadi di luar Yesus gak ada iman. Ya silakan orang berkata, kan banyak apa ya, iman hanya ada Yesus, hanya ada di dalam Yesus. He is the author and finisher of our faith. Itu Ibrani 12 sudah beritahu kita hal itu. Nah, saya mau beritahu buat kita, mari tolong jangan membangun iman di atas dasar agamawi. Karena itu bikin sombong. Pernah ketemu orang nggak yang taatnya taat untuk sombong? Doamu sehari berapa jam? Ya kalau masih 1 jam ya percuma lah. Saya sehari 6 jam. Saking banyaknya doa, sampai suami tidak dimasakin, anak kemudian nggak dirawat, rohani tapi duniawi. Udahlah, buat saya begini, spiritually tapi naturally tapi spiritual. Jadi tolong ya, jangan cuma aktif kebaktian tapi berantakan di keluarga. Ya, percuma. Karena keluarga dan kebaktian sama. Ya ada pengusaha ngomong begini, saya males loh kalau dapat karyawan orang Kristen. Karena males. Ya nanti laporan kerja nggak ada gara-gara isunya apa, datang ke Komsel, bikin laporan suka terlambat, ya kan, pulang selalu pengennya cepat-cepat, ya alasannya ada doa apa begitu. Padahal begini, kita ibadah dan bekerja itu sama-sama memuliakan Tuhan, ya kan sama-sama. Ya jadi mari kita bangun bahwa begini, kehidupan iman kita dasarnya bukan agamawi. Nanti kalau agamawi kita sadarnya Tuhan di gedung gereja. Tapi di luar sana nggak sadar Tuhan. Tetap kasar sama orang. Maki-maki asisten rumah tangga kita. Ya buat apa itu ya. Nah saya mengembalikan ini karena bicara tentang sharing of life itu udah jangan dibatasi lagi. Apa ini? Ini bukan 4 dinding, ini apa sih? Ya biasanya kan gereja 4 dinding kotak begini. Ini apa ini? Agak melingkar sih ya. Sebab dindingnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya apa sih ya tapi asik lah ini kayak hall begitu ya. Ya nah saya mengembalikan kita, coba kita lihat dah identitas kita di Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Coba kita lihat, boleh ya. Matius pasal 5, Matius pasal 6, Matius pasal 7 itu disebut konstitusi kerajaan Allah. Jadi kingdom constitution itu ada di Matthew chapter 5 until chapter 7. Jadi Matius 5, Matius 6, Matius 7, kalau ibu-ibu baca itu konstitusi undang-undang kerajaan. Nah Yesus mengajar ini khusus kepada murid-muridnya. Ya bukan pada khayal rame. Jadi ini yang disebut dengan khotbah di bukit. Katakan khotbah di bukit. Bukit itu kan atas, ini ada di daerah Yerusalem, ada di atas. Ya ini khotbah yang ada di bukit. Ya, ini daerah bukit lah. Berarti sudah mainannya di atas bukan di bawah. Kalau di bawah di dunia. Kalau di atas sudah arena bermain kerajaan Allah ini ada di atas kan? Atas ya. Nah, dia berkata begini, salah satunya dia mengajar. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat apa?
perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sayang terjemahnya Indonesia perbuatan yang baik. Bahasa aslinya itu ditulis dengan kata ergon agathos. Pekerjaan yang berbuah. Makanya ibu-ibu, musuh daripada sukses itu bukan gagal. Musuh dari sukses itu adalah begini, hampir sukses tapi nggak sukses. Almost. Ya kan, ada orang begini, saya naik gunung Everest ya di sana, Nepal sana. Hampir sampai puncak, tapi di pos terakhir saya tergoda mie goreng, jadi saya berhenti. Ya kan, tergodanya nggak elit ya, tergodanya misalnya apa begitu, tergoda karena ada cuaca salju misalnya. Nah ini tergodanya gara-gara mie goreng, terus berhenti, terus kemudian males naik. Nah banyak orang kan begitu tuh, pelayanan nggak sampai selesai, ibadah nggak sampai selesai, ikut Tuhan tidak sampai selesai. Ada orang setianya cuma sampai kawin, setelah kawin nggak setia. Saya punya om begitu, kejar tante saya, dia setia tapi setia sampai kawin. Setelah kawin nggak ke gereja lagi. Harusnya kan setia sampai mati. Ya kan, itu finishing strong namanya, finishing well namanya ya. Jadi itu, nah ergon agathos itu begini, pekerjaan yang berbuah. Di mana ada pekerjaan yang baik itu selalu ada kemuliaan. Ya kan, makanya betul kan, orang kalau kerjanya excellent pasti hidupnya penuh kemuliaan. Kemuliaan bahasa aslinya memakai kata kabot, Ibraninya, Yunaninya doksa. Gak sok-sokan bahasa asli ya, wong ibu-ibu gak tahu ini juga tetap masuk surga kok. Ya, cuman kehilangan makna. Jadi ibu-ibu gak usah tahu doksa, kabot apa itu Pak Rubin, ya itu makanan jenis apa, bukan, itu kan bahasa asli. Ya, tapi kita kan gak akan tahu makna yang dalam. Nah kata doksa dan kabot itu, kemuliaan, itu artinya bobot, berkualitas. Makanya lihat orang dari kualitas hidupnya, bukan pinter nyanyinya lagu rohani. Apalagi lagu rohani sekarang udah mainnya ke perasaan kalau gak hati-hati. Ya kan, ada lagu yang berkata, mujizat terjadi setiap hari. Kalau mujizat setiap hari terjadi setiap hari, otak kita gak dipakai. Ya kan, orang Kristen sukanya begitu. Pak Rubin tidak percaya mujizat. Ya ampun ya percaya, wong mujizat itu fasilitas orang percaya. Amin. Jadi ibu-ibu kalau sudah mentok biasanya ada mujizat. Pasti itu. Tapi mujizat juga bisa berarti hukuman. Karena orang yang dablek ya udah. Makanya orang dewasa tidak mengejar mujizat. Orang dewasa hidup dituntun berkat, tapi jadi mujizat buat orang-orang lain. Nah itu kalau dewasa, udah. Jangan ngajar ke sini lah, wajahnya belum siap kayaknya ya. Saya tidak akan ngajar ke sana ya, karena ini pengajaran memang khusus orang-orang yang ya mau bertumbuh dewasa. Kalau enggak ya sulit. Masa sih, kan terjadi mujizat tiap hari. Lah kalau laut dibelah terus, kapan ikan kawin? Lah kalau ikan enggak kawin, kita sulit makan ikan. Apalagi ya torang-torang Manado, sulit lah. Ya kan, ya nyong-nyong Ambon, kalau nggak makan ikan, orang-orang Papua, ya sulit lah ya. Jadi kita kan pemakan ikan lagi ya. Ya kalau di Manado semua ikan, ya kan di Manado semua ikan. Ya ikan laut, ikan babi, ikan sapi, ikan ayam, semua ikan kan. Ya itu Makassar lagi ya. Oke kembali ya. Nah bahwa begini, Tuhan itu mau kita bercahaya seperti terang. Katakan terang. Sebab kita adalah terang dunia. Kan ayat di atasnya. Ayat berapa itu? Mungkin multimedia cari itu ayat berapa itu? Ayat 13 kah? Atau ayat berapa itu? Kamu adalah terang dunia. Ayat atau ayat berapa? 15 atau 13 itu. Nah ini, kamu garam kan ini? Ayat berapa? Ini garam. Garam. Yang terang ayat berapa? 14 atau 15? Saya lupa. 14 ya. Coba lihat aja. Dicari ada pasti. Ya. Nah ini, thank you ya. Kamu adalah terang. Bukan kamu adalah terang di dalam gereja loh. Bukan kamu terang surga. Surga nggak perlu terang. Dunia yang perlu terang. Tidak dikatakan kamu adalah terang di gereja. Makanya di gereja saking terangnya silo tabrakan. Ya kan? Ya kan? Makanya terang kalau ngumpul terus dengan terang, ya nanti silo. Kalau silo tabrakan, terlalu silo sampai mata nggak bisa lihat. Kayak garam kalau kumpul dengan garam terus, godang garam. Nah kalau godang garam, banyakkan garam, darah tinggi. Makanya kalau di pelayanan ngamuan, nah itu garam ngumpul sama garam. Garam itu harus di luar sana. Amin. Iya dong, terang itu yang dibutuhkan mana? Gelap.
Kenapa ada gelap? Kenapa ada gelap? Karena terang absen. Saya ulangi, kenapa ada gelap? Karena terang tidak hadir. Kenapa ada gelap? Gelap rusak kan? Rusuh, apalagi korupsi, apalagi perselingkuhan. Bayangkan orang sekarang berselingkuh kayak menarik nafas. Ngeri kan? Oh iya, sekarang orang berbuat salah tanpa merasa bersalah. Parah enggak? Ya, itu kan Timothy Anugrah itu anaknya teman baik saya yang meninggal di Udayana itu. Oh dibully begitu luar biasa, sudah mati aja dibully. Nah saya takutnya sekarang orang-orang berbuat salah tanpa merasa bersalah. Oh, sekarang nggak peduli, orang sudah punya suami diembat juga, orang sudah punya istri diembat juga, udah nggak peduli. Udah tanpa hubungan juga nggak masalah, yang penting nafsu tersalurkan, yang penting duit tersedot, bayangkan. Nah itu, nah terang harus hadir. Kenapa ada gelap? Karena terang absen, karena terangnya ngumpul sama terang. Makanya WBI Semanan jangan cuma jago di dalam ya, tapi jago di kehidupan. Bukan pinter di dalam ibadah, tapi pinter di kehidupan. Pinter ngelola emosi, pinter kreativitas, pinter bekerja, pinter kemudian mengelola keluarga, pinter menata kata-kata. Bukan munafik, kata-kata mesti diatur baik. Jangan menghantam orang dengan kata-kata yang gak penting. Jangan gosip. Nah itu pinter itu. Kan pinter banyak, gak cuma pinter secara akademik, pinter emosi. Ada orang gelar banyak, tapi pemarah, makanya gak bisa kerja. Saya ketemu orang loh, gelarnya banyak, tapi hidupnya minta-minta orang. Gelar gak bisa beri dia makan, karena dia gak kelola skill yang ada pada dia. Kenapa saya bisa makan? Karena saya kelola skill yang ada pada saya kelola loh, saya kelola. Saya latihan terus, makanya saya dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Saya mau dilatih, saya berlatih, saya terlatih, makanya saya melatih. Saya berhak melatih karena saya terlatih, supaya saya berlatih karena saya mau dilatih. Dilatih firman, berlatih dalam firman, terlatih dalam firman, melatih orang dalam firman. Saya mampu melatih karena saya terlatih, sebab saya berlatih, sebab saya mau dilatih. Sudah, tidak ada ulangan besok, tenang saja. Jadi nggak tahu juga nggak apa-apa, pokoknya ngangguk aja lah yang penting. Supaya kelihatan rohani ya kan. Terserah Pak Pendeta lah, janganlah ya. Oke kita perhatikan sama-sama bahwa kita ini adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi identitas kita jelas. Kita tidak berupaya menjadi terang, nggak mungkin. Bukan karena kekuatan kita jadi terang. Tapi Tuhan memberi kita identitas terang dunia. Ya, makanya betul. Masa kalah sama Philip terus terang, Philip terang terus. Bayangkan. Philip Lambu ya, itu kan dia punya itu tuh, punya apa sih code di perusahaannya terus terang, Philip terang terus. Kayak orang pintar minum, nggak jangan disebut. Saya cuma memancing langsung disebut ya. Ya. Oke, banyaklah code perusahaan-perusahaan itu ya, apalagi macam-macam kan. Nah, saya mengembalikan lagi begini, yuk kembali lagi bahwa kita harus kembali kepada prinsip ini. Nah terang itu apa? Orang pikir terang itu apa sih? Nah ini dia. Yuk kita kembali ke penciptaan awal. Sebelum saya nanti berharap saya praktis secara impartasi. Waktu Tuhan ciptakan di Kejadian 1 ayat yang ke-1 sampai ke-2 boleh dilihat sebentar. Ya. Tuhan menciptakan ini kan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, kembali ke awal dulu. Full stop ya. In the beginning God created the heavens and the earth. Ya udah titik. Ya, jaraknya kemudian berapa lama ke ayat berikutnya saya nggak tahu sebab nggak dijelaskan. Tapi ayat yang kedua, nah ini dia. Coba kita lihat. Ayat yang kedua boleh. Bumi belum apa? Berbentuk. Bahasa Ibraninya tohu. Dan kosong, bohu. Gelap gulita menutupi samudera raya, kosek. Kosek itu gelap, kacau, tidak ada harapan, ngeri, ribut terus, enggak aman. Sekarang terjadi. Sama ini, ya, bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Para ahli teologi meyakini ini adalah ketika Lucifer dan para pemberontak, para malaikat dibuang ke bumi, kacau. Kan tadinya dia di atas sana, menjadi kerup yang melayani pujian. Yesaya 14 memberitahu itu.
Engkau adalah bintang fajar yang cemerlang, tapi sombong. Karena pengen merebut tahta Tuhan. Nah ini kondisinya ini. Ya, bumi belum berbentuk. Ya, kita belum tahu kan masa depan anak-anak kita terbentuknya gimana nanti. Orang tuanya saja juga belum berbentuk. Ya, bisa saja ada banyak orang begini kan ngalami, uang saya belum berbentuk Pak, kita nggak tahu ini usaha kita belum berbentuk, ya rugi terus Pak, nggak ada profit. Nah ini kosong, gelap gulita. Nah kalau gelap pasti tabrakan. Makanya kalau Bapak Ibu lihat banyak tabrakan sekarang, keamanan tabrakan, masyarakat gampang emosi tabrakan, ya karena gelap. Ya enggak perlu dijelaskan lah, saudara kalau jalan di gelap, saudara nggak tahu pintu keluar, pintu masuk. Ibu-ibu nggak tahu, coba ini digelapin, udah. Yang biasa tinggal di sini pun mungkin bingung pintu keluarnya mana kan. Ya gelap semua loh, gelap but sama sekali, nggak ada satu titik terang lampu pun. Oh ya tabrakan semua kita. Nah ini yang terjadi. Tapi luar biasa Tuhan kita baik, yang setuju katakan amin. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Weruah Elohim merhepek. Ini Tuhan sedang mengerami sesuatu. Bukan Tuhan lebih kecil dari air, enggak. Ini sedang ada penyaluran energi kekuatan. Nah setelah itu baru terjadi praktisnya ayat yang ketiga. Nah ini dia. Pertama kali Tuhan berfirman itu ini yang ditulis di Alkitab. Jadi first time Tuhan kemudian mengeluarkan firman-Nya itu adalah ini ayat 3, coba lihat. Berfirmanlah siapa? Allah. Jadilah apa? Terang. Lalu terang itu jadi, bayangkan. Jadi terang ini bukan matahari. Karena matahari diciptakan hari keberapa? Gak baca Alkitab. Matahari diciptakan dari pekan, bahkan penciptaan ada 6 hari kan. Hari ke-6 manusia. Matahari diciptakan hari ke-4. Jadi ini bukan matahari. Ini bukan bulan bintang, ini bukan lampu, apalagi lampu. Lampu kan muncul setelah ada Thomas Alva Edison. Ya kan lampu-lampu ini, dulu kan orang pakai obor atau pelita lah. Atau pakai bakar kayu begitu ya. Ya kan, Thomas Alva Edison baru ciptakan bola lampu. Ya, jadi ini sekali lagi ini bukan lampu, bukan matahari. Ya, matahari belum diciptakan. Ini adalah sistemnya Tuhan terang. Makanya Efesus 5 berkata begini, terang itu berbuahkan kebaikan, terang itu berbuahkan kekudusan, terang itu berbuahkan ketidakmunafikan. Nah itu, jadi ini sistem, katakan sistem ibu-ibu. Nah inilah sistem kerajaan Allah, jadi sistem kerajaan Allah itu terang. Ibu-ibu tahu sistem? Tahu sistem? Ya, ini definisi saya ya. Sistem itu keterpaduan strategi yang dikerjakan bersama demi kemajuan ke depan untuk kita mendapatkan hasil yang seperti Tuhan mau. Ya, sekali lagi, sistem itu keterpaduan bersama untuk kita kerjakan bersama-sama semua bagian untuk kemajuan ke depan. Misalnya GBI Semanan ini kan tempat, ya kan tempat, ini tempat ada gedungnya. Tapi harus ada sistem supaya gereja ini maju. Sistem apa? Sistem konseling, sistem ibadah raya, sistem pemuritan, sistem apa lagi? Baptisan, sistem apa lagi yuk? Ya macam-macam kan, sistem apa yuk? Kunjungan, ya termasuk apa itu namanya? Diakonia, ya sistem apa lagi? Nah sistem itu dikerjakan supaya tempatnya maju, berkembang. Oh jemaat bertumbuh, jiwa-jiwa baru dituai, kota diberkati. Nah itu sistem itu demi kemajuan. Tempat kalau nggak ada sistemnya, kita nggak akan bisa berkembang. Nah, dalam kerajaan Allah, sistemnya itu terang. Oke, jadi begini, kita hanya bisa maksimal di sistem yang Tuhan mau. Kalau kita tidak ada di sistem Tuhan, nggak bisa. Saya tanya ibu-ibu. Adakah dari ibu-ibu yang datang ke WBI Semanan ini tadi dari rumah terbang? Nggak tanya-tanya bodoh saja, ada yang terbang nggak? Siapa tahu, ya kan ada keturunannya nenek sihir, saya kan nggak tahu ya. Jadi terbang dari rumah ini, ada yang terbang dari rumah? Pak, saya tadi terbang Pak dari rumah, agak mau kesangkut kabel telepon Pak. Ya, silakan. Kenapa ibu-ibu nggak bisa terbang? Bukan nggak ada sayap, bolehlah dibikinin sayap lah. Ya kan? Ya, saya kadang kalau di Jakarta macet saya langsung ingat lagu Seandainya Saya Punya Sayap. Ya, itu lagunya siapa saya nggak tahu. Krisdayanti atau Ute saya nggak tahu ya. Tapi begini, kenapa ibu-ibu kesini nggak bisa terbang? Oke, saya mau kasih clue. Ibu-ibu boleh latihan terbang, ibu-ibu boleh punya pelatih terbang, ibu-ibu boleh baca buku tentang terbang.
Pertanyaan saya, ibu-ibu bisa terbang? Kenapa? Nah ini dia. Oke, ya bolehlah. Wih, itu kayaknya guru fisika ini ibu ya. Tapi begini, nah ini jawabannya saya. Karena begini, SOP-nya, sistem operasional itunya nggak ada. Nggak ada, sistemnya nggak ada di kita. Nggak ada. Nggak ada. Coba, burung. Ya, mau burung apa saja? Burung elang kah? Burung apa? Perkutut kah? Burung apa lagi? Ya, apalah, kutilang lah, burung pret lah, terserah, burung nuri kah, burung apa saja, coba. Ibu-ibu tahu, perhatikan baik-baik. Burung gak perlu les terbang, gak perlu latihan terbang, gak ada perlu pelatih terbang. Dia terbang saja, kenapa? Sistemnya sudah ada di dalam dirinya. Nah sorry ya, kalau ada orang ngaku Kristen di gereja aktif, tapi pemarah, pembohong, suka gosip, suka jahat, ya berarti dia cuma beragama tapi salah sistem. Nah itu bahayanya. Boleh saya agak lebih keras lagi, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh Bu Lista ya, sorry ya. Keras tapi nggak kasar ya. Saya nggak kasar, cuman keras saja. Ini untuk saya yang pertama kali. Garasi mobil segede ini. Semuanya mobil build up yang harganya miliar. Misalnya garasi mobil segede ini, mobilnya build up semua. Maaf ya, agak keras tapi nggak kasar. Di situ ada anjing. Pertanyaan saya, apakah anjingnya otomatis jadi mobil build up? Karena bukan soal tempatnya kan. Apa yang ada di dalam? Tadi saya ngomong agak keras, saya nggak ngomong kasar ya. Tapi itu untuk menghantam hidup saya. Karena kalau kita sistemnya salah, ya udah. Kayak manusia pengen terbang, gak bisa. Nah sistem Tuhan itu adalah terang. Makanya kenapa kita bisa impartasi? Karena itu. Boleh lanjut ya? Agak mulai sedih nih kayaknya ya, enggak ya? Saya lanjut ya. Nah, saya sekarang akan tarik ke hal yang praktis, berharap. Kalau Tuhan suruh kita mengimpartasikan kehidupan, karena semua kita memang punya potensi ke sana. Punya potensi. Saya yakin ya, ibu-ibu itu minimal punya satu. Nah itu harus dicari, dikembangkan. Ya, terserah karunianya apa saja. Cari, dikembangkan. Orang itu kalau expert atau ahli di satu bidang, dia berkuasa. Bahkan saya beritahu ibu-ibu ya, jawaban hidup itu tidak perlu cari di luar, sudah ada di dalam kok. Saya yakin. Loh, ayatnya mana Pak Pendeta? Ya baca Kejadian 2, ayat yang berapa? 17 atau 18. Tuhan membuat Adam tidur, lalu Tuhan apa? Mengambil tulang rusuk dan kemudian membangkitkan penolong. Nah orang seringkali khotbahkan itu untuk perkawinan, gak apa-apa. Karena kan Hawa setelah itu muncul. Tapi kan penolong itu diambil dari dirinya. Jadi dalam diri kita itu ada pertolongan. Ya, saya punya teman, sudah tua, ya 50-an tahun lebih, kalau sudah 50 tahun lebih tolong kalau makan dijaga. Sebab masalah itu ada 3, 1 karena dosa, 2 karena kutuk, 3 karena gaya hidup yang salah. Masalah itu ada 3, 1 karena dosa, makanya yang berdosa bertobatlah. Atau yang kedua kutuk, jelas kalau hidup dalam dosa pasti kutuk terjadi. Tapi yang ketiga pola hidup yang salah. Tahu Benny Hinn ya? Benny Hinn itu kan suka pelayanan kesembuhan. Satu kali didoakan orang, sudah mau mati sembuh. Cuman bertahan 3 bulan orangnya mati lagi. Lah wartawan tanya, Pak Benny Hinn, ya reference Benny Hinn, kenapa orang yang kamu doakan sembuh sekarang mati? Benny Hinn berkata begini, iya saya doakan dia sembuh, tapi setelah itu makannya sembarangan, kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi, semuanya tinggi, dia tidak jaga makan. Ya udah dia mati juga, karena Tuhan juga punya hukum natural kan. Dia jawab itu. Saya waktu dengar jawabannya reference Benny Hinn, saya setuju juga. Nah, Bapak Ibu begini, ibu-ibu semua begini. Pertolongan kita ini ada di dalam. Saya satu kali ketemu teman saya, tiba-tiba ini tangan gak bisa digerakkan. Saya gak tahu ada yang ngalami begini kan. Tiba-tiba ini tangan ini begini gak bisa balik lagi. Wow, dia panik kan. Waduh kenapa ini? Ya dia doakan, kasih minyak angin atau apa.
Tapi dia lakukan begini, dia ngomong sama saya, Rubin kamu tahu nggak yang saya lakukan? Saya intermittent, 3 hari saya cuma makan sekali saja. Tiap sore saja saya makan, tiba-tiba tangan saya sekarang jadi lentur lagi. Jadi sumbatan-sumbatan tiba-tiba hilang. Kemudian dia bilang begini, tahu nggak? Dalam tubuh kita ini sebetulnya ada obat yang bisa mengobati sendiri. Oh iya, ternyata waktu teman saya baca pandangan dokter dari Jepang, betul ternyata. Nah yang suka intermittent tahu ya, oh iya, orang kalau, tapi jangan keseringan. Orang kalau intermittent salah satunya sehat kan, jangan kejar kurusnya, ya, jangan kejar kurusnya. Ya, ada pria-pria juga yang suka gemuk ternyata kan. Ya ada orang kan pikir, oh yang cantik kurus belum tentu lah. Gemuk juga oke kok kalau cinta Tuhan daripada kurus tapi jahat. Enggak lah, kita jangan bahas itulah biar Ibu Silvani yang bahas itu ya. Wanita lebih pinter lah, saya nggak akan bahas itu lagi lah. Nah, kembali lagi ke sini Ibu, saya mau beritahu. Jadi begini, kenapa kita perlu impartasikan kehidupan kita, share hidup kita, karena begini. Coba kita lihat ke 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, coba kita lihat. Jadi Tuhan itu sudah taruh semua sistemnya di dalam kita, nah ini dia. Makanya kita mampu untuk melakukan ini, jangan ngomong begini, aku bisa apa Pak Rubin, jangan punya bahasa pesimis. Ya, jangan bilang begini, Pak Rubin so tua ini, jangan. Selama masih ada nafas, berarti Tuhan masih pakai kita. Aminnya kurang yakin. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, coba ini dia. Ini yang pertama. Kenapa? Kalau Tuhan suruh kita berdampak, Tuhan suruh bagikan iman kita. Tapi imannya dibangun bukan dengan cara agamawi ya. Iman yang karena kenal Tuhan Yesus. Ya. Ibu-ibu percaya enggak? Sampai hari ini firman yang jadi manusia itu, firman Tuhan itu tetap bekerja. Percaya? Oh iya, percayalah. Ya, istri saya bulan Maret mesti menjalani sebuah hal yang tidak gampang kita hadapi. Sebab dia kena CA ganas. Maret. Tahun ini tahun yang banyak perenungan buat saya. Ya kita lalui semuanya. Sampai hari ini dia tetap treatment. Tapi bayangkan. Ya, saya beritahu ibu-ibu semua ya. Saya dapat quote dari satu orang dari Papua, bagus sih. Dia bilang begini, ikan menghargai air, tapi yang merebus ikan adalah air. Oke, tapi berikutnya, daun membutuhkan angin, tapi yang menggugurkan daun itu angin. Manusia butuh tanah untuk makan dari tanah, tapi yang menguburkan manusia, tanah. Yang paling tersakiti adalah orang yang mencintai kita. Kalau cintanya dikhianati. Nah, kemudian dia kasih solusi. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak sweet. Atau kita tidak ubah cara pandang kita. Sebenarnya ini, yang merebus ikan bukan air. Yang merebus ikan itu api. Yang kuburkan manusia bukan tanah. Yang kuburkan manusia itu kematian. Yang membuat daun gugur bukan angin, tapi musim gugur memang. Karena angin jadi kencang. Dari situ saya berkata, oh iya, sudut pandang kan, world view. Nah itu lahir dari mana? Karena ada potensi di dalam kita. Istriku orang yang menurut saya ketenangannya sangat hebat. Dia mau operasi saja tidur, gak peduli. Orang biasanya cancer kalau makin stres, makin bahaya. Dia tenang saja, sukacita, asli genuine, gak dibuat-buat. Dia malah doain satu wanita yang cancernya lebih rendah dari dia, didoain. Sementara dia harusnya didoain. Dia suruh saya jangan batalin pelayanan ya. Aku bukan korban, kamu tetap berangkat pelayanan. Walaupun pelayanan kantor aja, tempat teman saya. Tapi dia, kamu janji tepatin. Kamu? Ya sudah, aku sendirian gak apa-apa. Habis operasi lagi linglung. Anak saya tidur karena semalam menjaga mamanya. Tapi itu, kenapa begitu? Karena istrinya pendeta, istri pendeta yang stres banyak. Oh iyalah, yang panikan banyak. Oh iyalah, istri pendeta banyak juga yang khawatir.
Tapi karena dia tahu pada siapa dia menaruh harapan. Nah, pada titik itu saja orang jadi berkat. Tidak perlu kaya dulu, tidak perlu sehat dulu. Loh, iyalah. Saya beritahu ya ibu-ibu, ini bahasa saya, tolong dimengerti. Identitas kita itu tidak ditentukan dari kita gagal atau kita belum sukses. Enggak, identitas kita itu tetap anak-anak Allah. Ibu-ibu boleh gagal, gagal itu bukan identitas kita. Gagal itu cuma fase sementara kok. Identitas kita tetap anak-anak Allah. Ini sekarang ada yang lagi berat. Berat itu bukan identitas kita. Berat itu cuma proses kehidupan. Identitas kita tetap anak-anak Allah. Kita mau gagal, kita mau berat, kita mau belum punya fasilitas. It doesn't matter, nggak penting itu. Identitas kita tetap anak-anak Allah. Makanya nggak perlu minder sama yang lain. Nggak perlu iri. Iri nanti kemudian kredit, buat apa? Tahu ya, ada orang sekarang. Ini akhir zaman loh, membeli barang yang dia tidak perlu dengan uang yang dia tidak miliki untuk menyenangkan orang yang dia tidak sukai. Nah itu pinjol. Saya tidak mau ngulang lagi lah, itu terlalu dalam untuk dibahas ya. Yang mengerti sudah bisa ketawa, udah cukup buat saya ya. Oke, 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Kenapa kita perlu sharing of life? Karena ini, baca yuk sama-sama WBI Semanan 23. Karena kuasa ilahinya telah menanugerahkan pada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya. Yang apa? Bayangkan segala sesuatu telah dianugerahkan. Telah itu sudah kan? Sudah ditaruh laten permanen. Ya, ini bahasa saya. Sudah diinstal. Tahu install? Handphone yang kita pegang itu mau Android mau apa iOS itu ada install programnya. Itu sudah diinstal inside. Ya inside. Makanya saudara yang punya pakai iOS, saudara iOS itu saudara nggak bisa pakai Android. Saudara yang punya Android nggak bisa pakai iOS, ya kan? Kedua aja itu, karena semua sudah diinstal di dalamnya. Sudah. Nah, Tuhan itu sudah install semuanya apa? Hikmat dia sudah kasih, apalagi kuasa dia sudah kasih, apalagi kasih dia sudah kasih, apalagi kekuatan dia sudah kasih, apalagi sukacita, damai sejahtera, semua sudah. Kalau Tuhan suruh kita, Tuhan pasti urus kita. Makanya kalau Tuhan utus, Tuhan urus. Saya tidak takut di pelayanan. Sekolah kita jalan di Rote, NTT. Gratis, for free. Nggak pakai donatur. Ya donatornya anak-anak yang kita layani puluhan tahun. Udah, lulus 5 angkatan sekarang. Bahasa Inggrisnya jago-jago, Kupang. Dari Kupang nyebrang ke Rote. Sekali-kali bolehlah mission trip ke sana. Indah tempatnya. Kalau ibu-ibu kuat berenang 6 jam nyampe Darwin, Australia. Ya tapi dikejar-kejar hiu. Silakan yang mau kejar-kejaran sama hiu bolehlah ke sana ya. Ikannya top udah. Ikan di sana masih polos-polos lagi. Nggak perlu pakai, kalau ikan di Jakarta kan pakai ratusan ribu baru kejar kan. Ini enggak. Ya maksudnya di Muara Angke kita beli atau di mana. Ini ikan bayangkan, cuman seng digunting, dicemplungin, langsung dikejar ikan. Ikannya masih polos karena belum terlalu banyak politik kayak di sini ya. Saya suka bercanda begitu. Oh ya, sudah ada yang sekarang diterima beasiswa di Shanghai. Bayangkan coba lihat, orang Kupang pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Mandarin. Coba. Ya, how come, bagaimana? Ya itu. Gimana uangnya? Ya itu, Tuhan sediakan semuanya, tinggal dikeluarkan. Loh, Olimpiade 2024 Indonesia biasanya kan tradisi emasnya apa? Di bidang apa? Badminton kan? Sejak tahun 93 Alan Budi Kusuma, Susi Susanti di Barcelona. Tapi tahun kemarin gagal, 2024 kan di Paris. Yang kita marah kan, perjamuan kudus dilecehkan. Marah kita kan. Ya, tapi marah ya tetap kita doakan mereka. Oh itu penyesatan paling hebat. Itu menurut saya corengan untuk sebuah olimpiade. Menjijikan buat saya. Itu penghinaan luar biasa. Ampuni mereka. Oh saya marah Bapak Ibu. Oh iya, saya marah sebagai orang Kristen, saya marah. Tapi kan marah kita mengampuni. Ingat gak? Perjamuan kudus dilecehkan sama mereka. Di penutupan. Nah, tapi Indonesia kan dapat emas 2. 1 atlet angkat besi. Yang satu aneh, namanya Fredrik Fernando, dari namanya sih saya nggak tahu Kristen atau Katolik, saya nggak tahu ya, Fredrik Fernando. Dari Pontianak, usia 24 tahun. Juara apa dia dapat emas? Sport climbing, panjat tebing.
ratusan meter ke atas panjat tebingnya. Itu dia bisa selesaikan 4,70 detik. Cepat sekali. Spiderman kalah. Wush gitu. Tahu ibu-ibu, dia kalahkan atlet China. Yang juara umum kayaknya China atau Amerika, I don't know. Ya, saya nggak tahu. I don't know ya. Tapi begini ibu-ibu semua. Dia panjat tebing. Dapat bonus dari pemerintah 5 miliar. Dapat bonus dari induknya panjat tebing 1 miliar. Iklan-iklan 1 miliar. Total dia hampir dapat 7 miliar. Tahu ibu-ibu, tubuh saja kalau dikelola enggak perlu gelar. Bisa dapatkan uang. Makanya tubuh jangan dirusak, dikelola. Baru tubuh loh belum ini. Belum koneksi. Belum skill. Makanya alasan, aku bukan dari keluarga kaya, aku enggak punya modal. Udah, buat saya itu anak muda begitu. Sesuai, pemalas kamu. Kelola yang ada pada kamu. Kelola. Impartasikan. Oke, saya cerita sekarang. Saya punya teman menggembalakan jemaat di daerah Toraja. Satu kali dia adakan pelatihan buat para leader. Ya ketua BBI, misalnya Asher, ya para pelayan musik. Dia pemuritan. Nah ada satu ibu ngotot mau ikut. Namanya Ibu Boko. Dia sudah tua, usia 60 tahun lebih. Dia jualan sayur. Jadi tiap hari ke pasar pakai oto. Angkutan desa itu. Nah, di sana kan orang nyetelnya lagu rohani, tapi belum tentu rohani juga kan. Oh iyalah, lagu rohani. Ya jalan serta Yesus, jalan serta Yesus. Kan lagu-lagu itu. Ya, tapi di pasar mabuk-mabuk juga menyanyinya. Ya itu kan tradisi begitu. Tahu ibu-ibu soalnya di sana kan itu daerah Kristen. Ibu-ibu tahu, satu kali teman saya lagi ngajar, Ibu Boko datang nyatet. Ibu 60 tahun nyatet, dicatat. Sekarang jarang orang nyatet. Saya kadang masih suka nyatet. Saya masih tulis-tulis. Ya kadang kalau nggak bawa pulpen saya pakai handphone. Karena kadang lupa kan kita. Ya, akhir zaman begini banyak orang lupa kan. Punya istri lupa, itu akhir zaman. Punya utang lupa, itu doa lupa. Memang akhir zaman kan banyak orang lupa sekarang ya. Janji lupa. Ibu dia catat. Tapi dia praktekkan, makanya bahaya. Jangan banyak terlalu dengar tapi nggak praktek. Nanti jago jadi sombong, Farisi. Ibu tahu? Pulang teman saya hari itu lagi ngajar tentang penumpangan tangan. Semua kita punya kuasa, nggak hanya pendeta. Pulang, duduk di angkutan desa begitu. Ada satu ibu sebelahnya, batuk terus panjang perjuangan. Batuknya ngeri. Sampai pada satu detik begitu darah. Wah, TBC. Itu belum zaman COVID loh. Oh kalau zaman COVID lari semua termasuk sopirnya itu, saya yakin itu. Ibu-ibu tahu nggak? Ini Ibu Boko ngomong ini. Ibu, boleh nggak saya doakan ibu? Coba dia praktekkan. Dia tahu ada kuasa. Tumpang tangan. Dalam nama Yesus. Batuk keluar. Yang sakit sembuh. Nah Alkitab berkata, orang benar tumpang tangan, orang sakit sembuh. Bagian orang benar tumpang tangan saja, bagian orang sakit harus sembuh. Kalau tidak sembuh, ya tanggung jawabnya orang sakit. Loh enak kan? Loh kita ini tumpang tangan saja, orang sakitnya harus sembuh. Kalau dia tidak sembuh, ya salah sendiri. Wong orang sakit harus sembuh, orang benar tumpang tangan. Pelayanan itu paling enak, ngapain pusing-pusing. Iya kan? Udah, lah itu orang makanya kalau ngerti potensi, udah pusing gimana sampai stres, mesti doa puasa dulu, mesti lihat malaikat dulu. Udah, bolehlah lihat malaikat. Cuma kalau kita lihat malaikat malah pingsan, nggak lihat apa-apa lagi. Ibu Boko turun, ibunya ini batuknya reda. Lihatin Ibu Boko kemana? Oh desanya ternyata di belakangnya ibu ini. Ibu ini di belakang, yang didoakan Ibu Boko di depan. Udah, itu hari Sabtu. Hari Minggu Ibu Boko mau ke gereja, pakai kebaya, selendang, cantik disanggul. Orang sana kan, ya pakai heels sepatunya. Turun dari rumah panggung pelan-pelan. Begitu dia turun kaget, 25 orang di bawah, batuk semua. Tahu ibu-ibu, yang bawa ibu yang didoakan itu.
Di angkutan itu, ibu ini sudah nggak batuk, sembuh. Dia bilang gini, ibu tolong doakan ini. Ini teman saya, saudara saya, batuk berdarah semua. Ternyata ada wabah batuk di desa itu. Bayangkan, 25 orang. Ibu-ibu percaya nggak? Nggak usah khotbah. Nggak usah khotbah. Langsung. Firman Tuhan berkata, doa orang benar-benar dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Tumpang tangan, pak, 25 orang. Berhenti batuk, berhenti langsung. Langsung berhenti. Terus mereka langsung ngomong begini, kami bertobat, kami mau dibaptis. Boleh nggak ke gereja ibu? Teman saya mau khotbah pakai jas. Teman saya kaget, dicegat sama ibu pokok. Pak pendeta, ini 26 orang total mau dibaptis sekarang ini. Mereka enggak mau tunda-tunda lagi, karena mereka dilawat Tuhan. Oh, dilawat Tuhan semua. Langsung teman saya enggak jadi khotbah. Suruh wakilnya yang khotbah. 26 orang hari itu dibaptis terima Yesus. Tuhan pakai siapa? Pendeta terkenal? Tuhan pakai siapa? Ibu pokok tukang saya. 60 tahun lebih. Ada dari kita yang 25 orang dimenangkan, 26 orang dimenangkan. Hanya dalam waktu kurang dari 48 jam. Makanya, udahlah kita terlalu banyak dengar keren-keren. Ibaratkan. Kok Tuhan nunggu, kita tunggu Tuhan bekerja. Tuhan yang tunggu kita, siapa tunggu siapa sebetulnya. Tuhan berkata, aku sudah selesaikan. Nah ini, perhatikan apa yang saya katakan. Pada proses penciptaan Tuhan terlibat. Tapi pada proses kita berkuasa, Tuhan sudah tidak terlibat. Loh, mari kita ciptakan manusia menurut gambar rupa kita. Dia terlibat, dia ciptakan kita. Berkuasalah. Tuhan sudah lepas itu. Karena apa? Kuasanya sudah di dalam kita. Saya ulangi, pada proses penciptaan Tuhan terlibat. Karena dia menciptakan kita. He is the creator of the universe. Tapi pada proses kekuasaan, kita. Masa nunggu Tuhan terus? Nah, dia sudah di dalam kita kok kita tunggu. Loh, Rubin Ong ngapain ditunggu wong sudah di dalam sini? Pengurus lagi nunggu Rubin Ong. Karena Rubin Ong belum datang. Loh, Rubin Ong sudah di sini, ngapain ditunggu lagi? Kecuali saya terjebak macet di Puri. Ya ibu-ibu mungkin nunggu. Kalau nunggu kelamaan ya diganti pembicara di sini pasti ada Ibu Lisda bisa bicara. Atau yang lain pembicara juga ada di sini. Saya enggak perlu ditunggu, wong sudah ada di sini. Ada yang nunggu Rubin Ong? Ah itu ngantuk berarti. Oh saya sudah ada di sini kok ditunggu. Nah begini, kalau ibu-ibu sampai nunggu Tuhan bekerja, udah agamawi wong Tuhan ada di dalam kita kok. Lepaskan. Tapi kan saya harus merasa merinding dulu Pak. Kok merasa merinding? Ya di kamar mayat juga merinding. Aduh orang Kristen tuh memang kadang-kala aneh-aneh sih mainnya perasaan. Saya harus menangis dulu. Nonton film Crash Landing on You pasti nangis lagi ya. Korea. Ya, atau nonton film Ratapan Anak Tiri. Ya. Mama saya keluar dari bioskop, matanya kayak ikan koi. Iya, saya tanya kenapa? Nangis dilawat Faradila Sandi. Ya ampun, Ratapan Anak Tiri. Ternyata menangis karena Ratapan Anak Tiri. Saya bilang, Mama, anakmu enggak pernah ditangisi. Masa Faradila Sandi ditangisi, dia ketawa. Sembarangan kamu ya. Ya kita suka bercanda saja kan. Ya oke, jadi begini. Impartasikan yuk, Tuhan ada dalam kita. Nah saya tutup dengan ini, udah saya harus selesai. Kata kuncinya apa? Untuk kita mengimpartasi, gak ada cara lain. Compassion, belas kasihan. Katakan belas kasihan. Saudara kalau lihat orang lain, itu begitu langsung menuduh, a priori, gosip. Hati-hati, berarti gak ada belas kasihan. Lihat orang lain menghina, merasa paling hebat, dia rendah, bahaya. Itu bukan hati Yesus. Pernah lihat gak ada orang suka beda-bedakan orang dari status sosial? Jangan.
Oh Pak Pendeta, Bapak Pendeta. Justru saya pendeta. Paling gampang salah menilai orang. Kalau saya nggak kuat. Coba saya tutup dengan ayat ini ya. Matius 9 ayat 13, Matius 14 ayat 14. Coba kita lihat. 2 ayat, kita selesai. Ya main pelan-pelan bro. Kasih G. Coba kita lihat ya ini. Jadi pergilah. Nah, pergilah itu kan berarti jadi berkat. Impartasikan iman kita. Dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Belas kasihan itu apa? Nah, ini dia ibu-ibu. Perasaan Allah yang ditaruh di dalam kita, sehingga kita itu bisa merasakan yang Allah rasakan untuk menjawab kebutuhan orang lain. Ibu-ibu pernah lihat gak mobil Mercy New Ice terbaru atau mobil listrik BYD terbaru atau mobil BMW terbaru, silakan yang mahal-mahal itu. Kalau tidak ada bahan bakar atau tidak ada baterai listriknya ya percuma. Cuman berhenti aja di situ. Nah banyak orang begitu, nggak kemana-mana karena nggak punya bahan bakar. Yaitu compassion. Saya sampai hari ini masih turun ke pedalaman. Saya baru pulang dari satu tempat, 11 jam dari kota Makassar, dari Makassar, Baika. Saya tinggal di sana sekian hari. Saya sering pergi kemanapun. Saya pernah ke Pulau Selayar, paling ujung selatannya Sulawesi. Orang tanya, ngapain? Nah itu. Kok sampai capek, susah-susah? Ya itu. Karena ada dorongan. Ada something moving inside. Ada dorongan dari dalam. Sesuatu yang bergerak yang saya nggak bisa tahan. Nah itu hati Tuhan. Ya, saya ketemu satu orang di Samarinda, kumpulkan 300 orang gila. Dan banyak yang sembuh. Nggak dipukul, nggak disuntik. Makan bersama. Cuman diterima. Ternyata orang kalau diterima sembuh. Coba suami saudara yang salah, minta ampun, terimalah. Karena penerimaan itu kesembuhan. Nggak ada orang sempurna. Ya, saya sering ngomong sama suami, para suami. Suami terimalah istri, jangan lihat kekurangannya terus. Nah belas kasihan itu matanya Tuhan. Ibu Teresa kenapa menjadi pahlawan hebat untuk orang kusta? Ya belas kasihan. Loh dia itu keluarga bangsawan. Dari mana sih namanya Bulgaria. Orang kaya dia, kaya. Tapi memang orang kalau penuh belas kasihan, saya akan selesai ini. Selalu mengupayakan misi. Sorry ya ibu-ibu, misi itu kalau tidak diupayakan nggak bisa. Karena tubuh kita itu maunya di kamar nonton Netflix, deposito banyak yang enak-enak. Misi itu harus diusahakan, nggak bisa otomatis. Itu belas kasihan. Saya tutup ayat 14 dari Matius 14. Satu ayat lagi, after that we pray together. Coba. Nah ini, ketika Yesus mendarat melihat orang apa? Banyak yang besar jumlahnya. Maka pusinglah dia. Enggak ya. Kita kalau lihat orang banyak kan langsung pusing. Ada kan orang begitu. Kalau lihat orang banyak itu pusing. Yesus enggak. Alkitab berkata, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan pada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang. Jadi selalu ada something moving inside in Jesus Christ. Ada yang bergerak, dia sentuh orang buta melihat. Ada yang bergerak, dia sentuh orang kusta tahir. Ada bergerak, dia sentuh orang tuli mendengar. Ada yang bergerak, dia sentuh orang lumpuh berjalan. Di mana ada belas kasihan, di situ ada mujizat. Masih ada pada kita? Kalau kita mulai keras, minta ke Tuhan. Yuk. Give me your compassion, Lord. Mari panggil berdiri bersama-sama. Karalapa sekete karalapa taka sokoto koralapa paralapa taka sekete karalapa paralapa. Inaralapa taka sekete karalapa paralapa. Mari sembah Tuhan. Kiralapa taka sekete karalapa taka sekete karalapa paralapa taka sekete karalapa papa. Karalapa taka sakoto koralapa taka sekete karalapa papa. Mari sembah karalapa taka sede karalapa paralapa papa. Shekete karalapa taka sokoto koralapa paralapa shekete karalapa papa. Jesus, oh,
Karalapataka sekete karalapapapa. Sekete karalapapapa. Haleluya. Oh. Sede karalapa sandaralapa sede karalapapapa. Haleluya. Oh. Ajaib, ajaib. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian. Amen. Sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi beri yang terbaik buat dia. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Amin. Oh, 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 sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Boleh taruh tangan di dada kita. Para ibu-ibu boleh ikutin doa saya. Tuhan Yesus, kami tahu dan sadar bahwa semua hal sudah ditaruh secara permanen dan laten di dalam kami. Ini waktu terbaik. Kami menyatakannya, kami mengimpartasikannya, kami menjadi berkat. Kami akan melakukan impartasi iman supaya lewat apa yang kami lakukan, Tuhan dipermuliakan. Sekarang angkat kedua tangan, saya ingin berdoa buat ibu-ibu semua. Berkati para ibu, di posisi manapun kami tahu bahwa identitas kami anak-anak Allah. Kalau ada yang gagal itu bukan identitas kami. Kalau ada yang sukses, kami tidak perlu sombong. Karena identitas kami bukan ditentukan dari harta, fasilitas, atau kedudukan. Tapi kami anak-anakmu, kami punya identitas jadi terang dunia. Berkati hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Firman-Mu termeterai di hati kami. Berkati WBI Semanan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari katakan. Silakan duduk. God bless you.